Shalom, selamat siang. Perkenalkan saya Yeti, mahasiswa semester 2 dari Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya, di mana saya telah mengikuti perkuliahan Teologi Perjanjian Baru 2. Saya mendapatkan berkat pengertian tentang kedaulatan Allah. Jadi saya mau sedikit men-sharingkan tentang kedaulatan Allah yang saya tahu setelah mengikuti perkuliahan ini. Kata kedaulatan secara etimologi berasal dari bahasa Arab, daulat yang berarti kekuasaan, dan pengertian dalam bahasa Latin yakni supremus yang berarti tertinggi. Jadi kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atau kekuasaan mutlak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Kedaulatan Allah itu segala keputusan atau bentuk kehendak Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, termasuk manusia, karena Allah tidak berhutang kepada siapapun. Predestinasi dalam teologi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah. Biasanya dikaitkan dengan nasib akhir dari jiwa seseorang atau yang berbicara tentang keselamatan. Predestinasi ini merupakan hubungan antara Tuhan dengan ciptaannya. Jadi predestinasi dan keselamatan manusia merupakan hak prerogatif Allah yang di dalamnya tidak dipengaruhi oleh unsur apapun dari pihak luar, termasuk manusia. Mengenai keselamatan ini ada beberapa pertanyaan dan ini saya rangkum jadi 3, yaitu 1. Kalau begitu, apakah keselamatan itu sudah ditentukan oleh Allah? Yang kedua, apakah Allah adil dengan orang-orang yang belum diselamatkan? Yang ketiga, apakah ada syarat atau ciri-ciri orang diselamatkan? Mengenai apakah keselamatan itu sudah ditentukan oleh Allah? Jawabannya adalah benar, memang benar bahwa keselamatan itu sudah ditentukan oleh Allah dari awalnya. Karena Allah menghendaki semua orang manusia diselamatkan. Mari kita baca dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah Allah adil dengan orang yang diselamatkan? Allah selalu adil bagi semua orang, karena seperti ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Allah menghendaki semua orang beroleh keselamatan. Allah memang memberikan kita kebebasan memilih, karena Allah menciptakan kita bukan sebagai robot, tapi orang yang serupa dengan Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tetapi manusia juga mendapatkan hak untuk memilih dari Allah. Jadi, untuk orang-orang yang tidak diselamatkan, itu karena pilihan mereka sendiri yang tidak mau menerima undangan dari Allah untuk masuk dalam bagian orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah sudah membuka kesempatan untuk orang-orang yang belum diselamatkan untuk mendengarkan kabar kesukaan, yaitu Injil keselamatan, melalui berbagai kesempatan seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius 22 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang ini tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu.
menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, "Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu." Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah kesempatan yang Tuhan Allah sudah berikan kepada semua orang melalui undangan-undangan untuk masuk di dalam bagian keselamatan. Jadi orang-orang yang tidak selamat itu bukan tidak mendapatkan kesempatan, tetapi mereka menolak kesempatan itu karena Allah memberikan kehendak bebas bagi manusia. Tapi Allah mau supaya manusia yang mempunyai kehendak bebas itu mempunyai kehendak bebas yang bertanggung jawab. Apakah ada syarat atau ciri-ciri orang yang diselamatkan? Misal seperti Nuh yang hidup bergaul dengan Allah, maka Nuh diselamatkan. Dan bagaimana orang yang tidak pernah bergaul atau tidak pernah mendengar berita keselamatan? Tentu tidak, karena semua orang pada awalnya sudah memperoleh kesempatan untuk mendengar berita keselamatan, tetapi mereka tidak merespon seperti Nuh. Juga seperti orang yang disalib di sebelah kanan Tuhan Yesus, orang yang hampir binasa, tetapi karena merespon dengan baik, maka mengalami keselamatan. Jadi semua orang saleh ataupun orang berdosa sama-sama mendengarkan atau menerima berita keselamatan. Hanya bagaimana cara mereka merespon untuk menerima atau tidak. Bisa dibilang atau juga bisa dikatakan, bagaimana Allah bisa mengeraskan hati orang-orang yang tidak mau merespon. Mari kita baca, "Oh Allah," dalam Roma 11 ayat 33 yang berbunyi, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Demikian firman ini yang mengatakan bahwa jalan-jalan Allah yang tak terselami dan keputusan Allah juga yang tidak terselidiki. Itulah semua adalah dalam kedaulatan Allah. Jadi kalau kita sudah menerima dan percaya, semua itu adalah kemurahan dari Allah yang kita terima. Kita mendapat kemurahan yang lebih dari semua orang. Demikian sedikit yang bisa saya bagikan. Semoga bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.